Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, selamat datang, semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Hari ini saya mau kasih informasi atau tips bagaimana cara pembibitan anthurium dengan cara memecah bonggol. Ya, memecah bonggol. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu tanah khusus buat untuk menanamnya. Campurannya yaitu dari sekam bakar, kompos, terus ada pupuk kandangnya, dan saya kasih kokfitnya. Untuk teman-teman yang biasa menanam, kalau bisa kalian harus punya styrofoam. Tujuannya yaitu agar tanahnya tidak terlalu basah dan airnya bisa mengalir dengan cepat. Ini adalah anthurium jemani. Dia itu tumbuhnya dengan cara pembibitan bonggol. Apa pembibitan bonggol? Yaitu waktu saat kita menanam itu dari pecahan atau batang akar, jadi bukan dari biji. Nah, ini dia styrofoam yang kita potong-potong tadi. Tujuan styrofoam kita taruh di dasar adalah pada saat kita sering menyiram, airnya bisa cepat turun. Kita keluarkan dulu anthurium jemaninya. Nah, setelah itu kita lihat alur dari kuncup atau dari dua pohon ini yang kita akan pisah menjadi dua. Tujuan memecah dengan cara ini, satu, agar pohon itu tidak tumbuh kerdil. Jadi kalau misalkan dipecah, ruang untuk dia lebih cepat besarnya itu lebih bagus. Dan satu lagi, kita bisa memperbanyak jemani kita atau untuk jenis tumbuhan-tumbuhan lain. Biasanya cara pembibitan secara bonggol sangat diminati oleh para pecinta tanaman hias, karena biasanya kalau misalkan keluar dari bonggol itu lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Jadi tergantung. Kita nggak boleh asal potong bagian akar dan bonggolnya, karena bila salah itu akan menyebabkan kematian pada pohon. Sayang kan? Dan satu lagi, setelah pemotongan kita gunakan obat fungisida yang tujuannya yaitu mencegah jamur. Karena sama aja kan, kalau kayak kita luka itu pasti sakit. Begitu juga dengan tanaman, karena tanaman itu sifatnya sebenarnya pengen disayang. Kalau misalkan disayang, dia akan tumbuh dengan baik. Saya dibantu sama papa saya karena kami sama-sama pecinta tanaman hias. Gak ada salahnya saya megangin anak, terus papa saya yang bantuin untuk pecah bonggolnya. Oh iya, untuk para pecinta tanaman hias, khususnya untuk aglonema, anthurium, monstera, itu adalah keberuntungan karena tahun ini harganya mulai meranjak naik. Mudah-mudahan kenaikan ini berlangsung lama dan seperti tahun 2008, karena di tahun 2008 mulai startnya itu 2006 sampai 2008 harga anthurium itu melambung tinggi dan bisa-bisa satu pot itu bisa dihargain dengan mobil atau satu rumah. Jadi menggiurkan sekali kan untuk bisnis dari pohon anthurium, jemani, monstera, terus sama aglonema, karena harganya yang sedang melambung. Nah, ini adalah antrakol, obat jamur yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita misalkan potong, kita harus gunakan gunakan obat jamur ini sebagai pencegah untuk tanaman tidak berjamur. Kalau sehabis dipotong, sebaiknya tidak terlalu banyak disiram, karena kalau terlalu banyak air dalam tanah itu akan membuat lukanya itu lebih cepat untuk membusuknya. Kalau cepat membusuk, akarnya pun akan busuk
dan pohonnya tidak sehat atau bisa jadi pohonnya bisa mati. Nah, setelah ditanam sebaiknya kita siram kembali. Untuk obatnya ini kita cairkan lalu kita siramkan ke dalam tanahnya. Lagi-lagi tujuannya yaitu mencegah jamur pada tanah yang barusan kita tanam. Untuk perbandingannya saya gunakan 1 ember ini diberikan setengah sendok fungisida tadi. Nah, kita tanam ya yang sudah kita beri obat tadi dengan pupuk yang sudah kita racik. Pupuk yang kita racik ini terdiri dari kompos, sekam bakar, COVID, terus pupuk kandang itu kita campur. Perbandingannya sama 1:1 semua. Untuk cara split bonggol ini itu lebih cepat untuk cara pertumbuhannya. Sebelum kita potong tadi, itu pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat ketimbang ketika kita sudah potong seperti ini. Jangan pernah bosan untuk menanam, karena dengan cara menanam di lingkungan kita bisa menambahkan udara segar di lingkungan. Dan oksigennya pun semakin banyak. Selain itu kita bisa bahagia kalau kita ngelihat tanaman yang kita tanam tumbuh dengan subur. Pasti di sana ada rasa bangganya. Dan bila teman-teman sudah memiliki tanaman di rumah, sebaiknya benar-benar dirawat, diganti pupuknya dan diberikan pupuk tambahan. Bisa dengan B1 atau dengan NPK. Agar tanaman lebih tumbuh dengan subur. Karena tanaman adalah makhluk hidup yang bernyawa, perlu kita berikan kasih sayang dan perhatian dengan sepenuh hati. Dengan adanya tanaman di rumah, kita bisa menjadi lebih sejuk dalam beraktivitas. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan hobi kalian dengan sepenuh hati. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Tidak lupa juga saya memohon maaf atas segala kata, ucapan, dan tindakan saya yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf. Dan dukung saya terus dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan tonton terus videonya.